Assalamualaikum semuanya. Di sini saya mau membahas takaran untuk pewarna Remasol ya. Kalau kemarin saya sudah bahas beberapa macam pewarna khusus pakaian, sekarang saya bahas khusus takarannya, khususnya pewarna Remasol. Ini pewarna yang biasa saya pakai untuk memperbaiki baju-baju yang sudah pudar, baju yang belang kena pemutih, baju yang gagal diwantek. Nah, itu benerinya pakainya Remasol. Jadi sebelum ke takaran, untuk Remasol ini butuh yang namanya zat pengunci ya, atau supaya nggak gampang luntur. Itu bisa pakai soda ash, bisa pakai soda kue, bisa pakai water glass. Intinya kalau pakainya water glass jangan sampai kering. Tapi kalau pakainya soda kue harus sampai kering baru dibilas. Kalau bisa malah setelah kering masih didiamkan lagi sehari. Makanya saya nggak cocok pakai soda kue, karena saya butuh kerja cepat supaya kerjaan cepat selesai, dan saya nggak perlu jemur kalau pakainya campuran water glass. Nah, ini misalkan tak kasih contoh kayak gini nih. Nah, ini kan Remasolan semua nih. Ini cuman ini punya sendiri ya. Ini Remasolan semua. Ini awalnya baju TD, ini tak bikin hitam. Ini awalnya warna hijau, ini tak bikin hitam. Ini warna biru sudah meladus. Ini juga tak bikin warna hitam. Cara menakar supaya tepat itu gimana? Misalkan kaos. Ini kalau belum biasa kan bingung ya. Satu kaos itu butuh berapa liter air ya? Kan bingung. Sebenarnya gampang aja. Misalnya gini. Kan sebelum di Remasol kan baju harus keadaan bersih. Sebelum bersih, sebelum dicuci, itu kita bisa nyelup ini dulu. Kita ambil aja satu gayung misalkan. Ya, ini airnya satu gayung misalkan. Seret. Nah, ini tinggal kita celup aja. Ini belum dicuci, belum diapa-apain bajunya. Nah, ini tinggal dicelup aja. Nanti kelihatan. Oh, celupan kaos segini 1 liter air, ternyata airnya masih ada yang netes segini. Nah, itu bisa untuk takaran. Jadi kalau saya biasanya gitu, karena setiap bahan itu beda-beda. Kadang satu hoodie gede tapi tipis, satu hoodie kecil tapi tebal. Nah, itu beda-beda. Saya kasih contoh satu hoodie deh. Satu hoodie dewasa itu umumnya ada yang pakai 3 liter air, ada yang pakai 4 liter. Tapi rata-ratanya pakai 4 liter air. 4 liter air itu kalau bahannya 100% katun, itu biasanya saya cukup menggunakan water glass 1 kilo. Terus ininya 100 gram, itu hasilnya sudah pekat. Kalau untuk kaos itu cuman butuh sekitar 1 gayung. 1 gayung itu sudah bisa nyelup 2 kaos ya. 2 kaos sudah cukup. Kalau pakainya 1 gayung itu biasanya cuman pakai 3 sendok. Ini 3 sendok. Water glassnya kadang tak plototin dikit aja gini, seperempatnya aja udah. Jadi yang paling penting itu ya jangan terlalu press. Jadi harus masih ada sisa. Jadi setelah nyelup itu harus masih ada sisa air. Kalau sampai press banget takutnya malah belang, nggak kena semua. Jadi lebih baik ya, misalkan satu kaos butuh 1 liter. Nah, itu yang paling aman ya 1,5 liter. Takaran airnya 1,5 liter. Nah, ini kalau pengetesan yang kayak gini, ini takaran untuk satu hoodie rata-rata pekatnya sama. Kayak gini. Tuh. Ini untuk satu hoodie nih. Biasanya ya tak celup dulu gitu. Ini cara yang aman ya. Jadi kalau biasanya kalau yang kayak gini tuh kayak bahasa carhat gitu, yang ada campuran polisternya, bahan-bahan campuran polister, campuran kapas. Nah, itu susah. Kalau yang campuran kapas itu kayak Uniqlo ya. Uniqlo itu biasanya katun, campuran katunnya katun kapas. Katun kapas itu rada susah itu, karena gampang banget belang. Karena untuk Remasol ya nggak ada takaran pasti. Kalau menurut saya nggak ada takaran pasti. Kecuali tukang batik lah, itu pasti ada takaran pastinya. Karena bahannya sama. Misalnya mau batik kayak gini, bahannya kayak gini sama. Jadi resepnya pasti sama, takarannya sama, nanti hasilnya sama. Tapi kalau saya nggak bisa disamaratakan kayak gitu. Satu hoodie
Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang bahannya 100% katun, ada yang katun campuran polister, ada yang katun kapas, ada yang katun ya, katun tuh macem-macem. Lawang saya sendiri ya juga kadang gagal dulu, nggak selalu mulus, kadang ada yang dicelup sampai 2 kali, karena daya serapnya beda-beda. Setiap bahan itu daya serapnya berbeda-beda. Biasanya gitu, main di takaran tambah sama kurang. Ya, kira-kira seperti itu aja videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ini punya sendiri yang buat tes-tesan. Ini awalnya warna hijau nih. Ini awalnya warna hijau, nggak saya pudarin, tapi saya celup sampai 3 kali sampai hitamnya pekat. Cuman 3 kalinya ya 3 kali karena bekas. Jadi kalau ada yang remasol ke sini punya sendiri tak celupin. Bekasnya ya, sisanya daripada dibuang, kadang tak celupin gitu. Kalau yang ini awalnya baju putih, jadi benangnya masih tetap putih. Masih tetap putih. Kalau ini awalnya biru bladus, dicelup hitam ya, benangnya juga masih tetap seperti ini, masih kelihatan ya. Ya kayak gitulah. Lawang namanya benerin ya, kadang-kadang nggak 100% jadi baru ya. Bisanya benerin ya awalnya pudar, bisa jadi bagus lagi gitu. Nggak jadi baru, jadi rada bagus. Kalau jadi baru ya harus beli baju baru. Masalahnya pewarna pabrikan ya pasti beda, resepnya beda-beda. Jadi gitu, pakai aja kayak ginian aja, 10 sendok gitu. Kalau nggak ada ininya, ini juga jarang tak pakai ini. Ini tak pakai tuh dulu aja, cuman buat lagi awal-awal aja. Zaman dulu itu saya masih pakai takaran-takaran kayak gini, masih pakai gini buat nyari yang pas gitu. Buat nyari yang pas, takarannya yang pas itu segini, satu hodi segini. Itu saya masih pakai butuh gini. Tapi kalau sekarang udah nggak pernah tak pakai ini. Saya pakainya ya paling kayak gini aja. Paling kalau mau bikin video supaya takarannya pasti, nah baru tak pakai ini. Tapi kalau di balik layar jarang pakai ini. Karena lebih banyak yang di balik layar. Kalau yang di balik layar tuh kerjanya cepat. Tapi kalau sambil bikin video tuh kerjanya lama. Ngurusin satu hodi itu bisa 2 jam kalau sambil bikin video. Tapi kalau nggak sambil bikin video itu paling ya setengah jam apa 40 menit juga sudah bisa nyelup beberapa baju gitu.